Kami mau sekolah minggu, terima kasih. Hai kids, apa kabar? Nah, senang sekali Kak Heri bersama-sama dengan kids kita semua belajar firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Heri bawa peluit. Nah, kalian pasti tahu kan? Itu adalah bunyi peluit. Nah, peluit ini biasa dipakai untuk beberapa pekerjaan, untuk mengatur hal-hal tertentu. Misalkan nih, Pak Polisi biasa pakai peluit ini untuk mengatur lalu lintas. Apalagi ya? Oh iya betul, wasit menggunakan peluit ini untuk mengatur jalannya pertandingan. Nah, Kak Heri mau ajak kids bermain sedikit ya, supaya kita lebih rileks nanti belajar firman Tuhannya. Nah, peraturannya kayak gini. Kalau Kak Heri tiup peluit 1 kali, maka kids harus duduk. Oke? 1 kali duduk. Kalau Kak Heri tiup 2 kali, berarti kids harus berdiri. 1 kali duduk, 2 kali berdiri. Siap? Coba ya. Wah, berdiri ya. Duduk. Nah, kids, hari ini permainan tadi mengajak kita untuk kita itu penting untuk mendengarkan dengan seksama arahan ataupun juga sebuah perintah. Nah, hari ini kita juga akan sama-sama belajar dari seorang yang bernama Filipus, salah satu dari para rasul yang mendengarkan Allah dan mengikuti petunjuknya. Dan mari kita lihat siapa saja yang ditolong oleh Allah melalui Filipus ini. Seorang penghayat Tuhan berkata kepada Filipus, seorang pengikut Yesus, untuk pergi ke sebuah jalan di padang gurun antara Yerusalem dan Gaza. Maka pergilah Filipus. Di jalan itu ada seorang pria dari Ethiopia. Ia adalah seorang pejabat penting bagi Ratu Ethiopia. Orang itu datang untuk beribadah di Yerusalem. Dan sekarang ia sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk di dalam keretanya sambil membaca dengan suara keras perkataan Nabi Yesaya. Roh Kudus menyuruh Filipus untuk menghampiri kereta itu, dan Filipus pun berlari ke sana. "Apakah engkau mengerti apa yang kau baca?" Filipus bertanya kepada orang itu. Pejabat itu menjawab, "Bagaimana saya bisa, kecuali jika ada orang yang menjelaskannya kepada saya." Pejabat itu mengundang Filipus masuk ke dalam keretanya, dan Filipus duduk bersamanya. Pejabat itu membacakan kata-kata ini dari kitab Yesaya. "Ia digiring seperti domba ke pembantaian, dan seperti anak domba yang diam saja di depan penggunting bulu. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Ia diperlakukan dengan tidak adil dan nyawanya diambil." Pejabat itu bertanya, apakah Yesaya sedang berbicara tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Yesaya berbicara tentang Mesias. Jadi Filipus mulai menceritakan kabar baik tentang Yesus kepada orang itu. Dimulai dengan kata-kata yang baru saja mereka baca bersama. Dalam perjalanan mereka tiba di sebuah kolam air. "Apa yang menghalangi saya untuk dibaptis?" tanya pejabat itu. Kemudian pejabat itu menyuruh kereta itu berhenti. Ia dan Filipus turun ke dalam air dan Filipus membaptisnya. Ketika mereka keluar dari air, Roh Kudus membawa Filipus pergi ke kota lain, di mana ia melanjutkan perjalanannya dan memberitakan Injil. Pejabat itu pulang ke rumahnya dan ia sangat bahagia. Roh Kudus memimpin Filipus untuk menolong pejabat Ethiopia itu memahami kabar baik tentang Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita dan dibangkitkan dari antara orang mati, seperti yang dikatakan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama. Nah kids, Filipus setelah mengikut Yesus, dia menjadi salah satu muridnya. Setelah Yesus kembali ke surga, Filipus bergabung dengan murid-murid yang lain dan diutus untuk membagikan kabar baik. Suatu hari, Tuhan mengutus Filipus ke sebuah jalan di padang gurun antara Yerusalem dan Gaza. Filipus taat dan pergi ke jalan itu. Siapa yang menyuruh Filipus untuk pergi ke situ, ke dalam sebuah kereta? Ya, benar. Roh Kuduslah yang menuntun Filipus ke kereta orang Ethiopia. Filipus mendengarkan orang itu membaca dengan keras dari kitab Yesaya. Orang Ethiopia itu membutuhkan bantuan untuk mengerti apa yang sedang dia baca. Apa yang ditanyakan orang itu kepada Filipus? Pejabat Ethiopia ini bertanya kepada Filipus tentang siapa yang sedang ditulis dalam kitab Yesaya yang sedang dia baca.
Filipus memberitahu orang itu bahwa itu adalah tentang Yesus dan ia membagikan kabar baik. Ayat-ayat di dalam kitab Yesaya ditulis jauh sebelum Yesus datang ke bumi. Tetapi ayat-ayat itu berbicara tentang Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus menjadi manusia untuk menaati rencana Bapaknya, yaitu menyelamatkan orang-orang berdosa. Setelah Filipus membagikan Injil dan membantu orang Etiopia itu untuk memahami firman Tuhan, orang Etiopia itu ingin mengikut Yesus. Filipus mengikuti perintah Allah kepada semua orang percaya untuk pergi dan membagikan kabar baik ke seluruh dunia. Bagaimana orang Etiopia itu menunjukkan bahwa ia percaya kepada Yesus? Benar, orang Etiopia itu ingin dibaptis. Filipus setia untuk memuridkan, lalu membaptis dan mengajarkan firman Tuhan kepadanya. Kids dan Kak Heri, kita semua juga dipanggil untuk pergi dan membagikan Injil. Ketika kita pergi, Tuhan akan membawa kita kepada orang-orang yang perlu untuk mendengarkan kabar baik, sehingga mereka dapat percaya kepada Yesus dan mereka diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Nah, kids, Roh Kudus memimpin Filipus untuk menolong pejabat Etiopia itu untuk memahami kabar baik tentang Yesus. Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita dan dia bangkit di antara orang mati seperti yang dikatakan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Tuhan menuntun Filipus untuk menemui pejabat Etiopia itu sehingga ia dapat mendengarkan kabar baik tentang Yesus. Yesus datang sebagai korban untuk dosa-dosa kita, menanggung hukuman dosa di atas kayu salib, kemudian bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Setelah mendengar kabar baik itu, orang Etiopia itu ingin mengikut Yesus dan segera dibaptis. Kabar baik Injil ini adalah untuk semua orang. Kita juga dapat mempercayai Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan kita, dan kita mengikuti Dia. Jika kids belum percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan kids ingin belajar lebih banyak, kids juga bisa minta tolong kakak-kakak, Kak Heri, ataupun yang lain untuk dapat menceritakan tentang siapa Yesus. Dan dengan senang hati, kami semua ingin berbagi lebih banyak tentang Yesus kepada kids semuanya. Kids mau dan kids bersedia? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena lewat Filipus kami belajar bagaimana dia taat untuk memberitakan Injil kepada orang Etiopia. Demikian juga Tuhan, tolonglah kami supaya kami juga berani untuk memberitakan Injil. Atau mungkin di antara kami belum mengenal Tuhan secara pribadi, biarlah Engkau juga menolong kami, mempertemukan kami dengan orang yang dapat membimbing kami supaya kami dapat mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Terima kasih, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Heri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.